Orang-orang Bone ini potensinya cukup luar biasa. Jangankan emas 18 Pak Bupati. Di Kalimantan itu alhamdulillah hampir pada umumnya orang-orang yang sukses dan hebat, bahkan yang punya emas banyak itu rata-rata orang Bone. Jadi wajar memang kalau Sulawesi Selatan termasuk orang-orang Bone punya emas 18. Karena memang pada umumnya pemilik emas yang paling terbanyak di Kalimantan adalah orang-orang Bone. Saya pergi ceramah lagi di Kolaka. Kolaka itu Pak Bupatinya Ahmad Syafi'i, juga adalah keturunan asli orang Bone. Kemudian saya pergi lagi ceramah Bapak Ibu di Kupang. Kupang juga ketua KKSS-nya asli orang Bone. Pergi lagi ceramah di Papua. Alhamdulillah orang hebatnya di Papua juga adalah orang Bone. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana orang Bone merantau, keberhasilan dan kesuksesan mampu diperlihatkan di tanah perantauan. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Bupati Bone beserta seluruh jajaran yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone, dan yang saya muliakan, yang saya banggakan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf MA beserta seluruh rombongan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak Bupati, saya malam hari ini sedang tidak menggunakan pakaian putih karena dari turun bandara langsung singgah ceramah di Maros, kemudian lanjut ceramah di Bone. Saya menggunakan pakaian berwarna biru berkolaborasi warna abu-abu, tidak sama seperti pakaian para jamaah yang pada umumnya mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih. Serasa malam ini kita sedang berada di Musdalifah Mabit, sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsip saya, mohon izin Bapak Bupati, saya lebih baik menggunakan pakaian abu-abu lalu kemudian hati saya berwarna putih daripada berpakaian warna putih hati abu-abu. Yang kedua, Bapak Bupati, mohon izin dari masyarakat Bontang jauh-jauh dari Kalimantan Timur titip pesan seluruh masyarakat yang ada di daerah Bontang Kalimantan Timur, khususnya para masyarakat yang berdomisili orang tuanya dulu di Bone lalu kemudian hijrah meninggalkan Bone merantau di Kalimantan. Saya cukup melihat luar biasa ini. Orang-orang Bone ini potensinya cukup luar biasa. Jangankan emas 18 Pak Bupati. Di Kalimantan itu alhamdulillah hampir pada umumnya orang-orang yang sukses dan hebat, bahkan yang punya emas banyak itu rata-rata orang Bone. Jadi wajar memang kalau Sulawesi Selatan termasuk orang-orang Bone punya emas 18. Karena memang pada umumnya pemilik emas yang paling terbanyak di Kalimantan adalah orang-orang Bone. Saya pergi ceramah lagi di Kolaka. Kolaka itu Pak Bupatinya Ahmad Syafi'i, juga adalah keturunan asli orang Bone. Kemudian saya pergi lagi ceramah Bapak Ibu di Kupang. Kupang juga ketua KKSS-nya asli orang Bone. Pergi lagi ceramah di Papua. Alhamdulillah orang hebatnya di Papua juga adalah orang Bone. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana orang Bone merantau, keberhasilan dan kesuksesan mampu diperlihatkan di tanah perantauan. Bahkan masyarakat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, yang menghibur kita hampir setiap kali kita tonton media di YouTube, di Facebook adalah asli orang Bone. Ambok Nai, Lasape, Imalla, itu semua asli orang Bone. Tahu Bapak Ibu, penonton yang paling terbanyak Ambok Nai, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, itu sudah tembus bahagian nasional.
Kenapa? Karena ciri khas drama komedi yang disampaikan itu mengeluarkan asli bahasa Bugis Bone, sehingga ditonton hampir seluruh juta manusia jamaah dimuliakan oleh Allah, sehingga subscribernya cukup memuaskan, dan itu menjadi nilai prestasi kepada saudara kita Ambok Naik dan juga Lasape sekeluarga. Saya tidak usah sebut Pak Mantri karena orang tua tirinya Ambok Naik. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, malam ini ada beberapa agenda kegiatan khatmil Quran, tauziah, zikir dan doa. Kemudian dibuat tema bersinergi untuk kebaikan dan keberkahan. Tadi Alena Tomalebita Pak Kiai sudah membuat kita menangis, sudah membuat kita syahdu, sudah membuat kita betul-betul meminta jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon kepada Allah. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, apa yang telah diminta mewakili daripada Pak Kiai, lalu kemudian Pak Bupati, harapan kita bersama insya Allah kebaikan dan keberkahan itu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, kita ucapkan kalimat Alhamdulillah, bersalawat, kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jangan biarkan majelis ini menjadi majelis bangkai. Kenapa jangan biarkan majelis ini menjadi majelis bangkai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada di antara kalian yang mendengarkan namaku disebut, lalu kalian tidak bersalawat atasku, maka sesungguhnya keberkahan itu tidak akan pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda bahwa betapa pentingnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbab penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terkadang keliru di balik doa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadits qudsi Allah berfirman, tidak boleh memisahkan namanya Allah dengan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nama Allah kita sebut mesti disandingkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, siapa yang telah memisahkan aku dengan Muhammad, maka bersiap dirinya saya akan lempar ke dalam api neraka. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa mesti kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang lebih 14 abad yang lalu Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika berdiri di atas mimbar, didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian dibentangkan sebuah telaga, jamaah dimuliakan oleh Allah. Telaga itu diberi nama Telaga Haud. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Telaga Haud ini adalah milikmu dan miliknya umatmu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis kencang. Semua sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau bersedih? Kami melihat engkau ya Rasul meneteskan air mata. Lalu kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya datang malaikat Jibril kepada saya memperlihatkan sebuah telaga, dan telaga itu diberi nama Telaga Haud. Di antara kalian jemaah dimuliakan oleh Allah, akan ada nanti manusia yang akan masuk lewat telaga itu, yang manisnya lebih manis daripada madu, yang putihnya lebih putih daripada susu, dan siapapun yang meminum daripada telaga itu, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Lalu kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab mengatakan, siapa di antara mereka ya Rasul yang engkau maksudkan yang berhak minum daripada telaga itu? Lalu kemudian Nabi menjawab, ya ikhwani, mereka adalah saudara-saudara kami. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kami juga adalah bagian daripada saudaramu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, la antum ashabi, kalian bukan saudara saya, tapi kalian adalah sahabat saya. Lalu kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, kalau begitu siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka umatku yang tidak hidup di zamanku, sedang tidak menyaksikan wajahku, tetapi beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Kita semua yang hadir di tempat ini, tidak hidup bersama dengan Nabi, sedang tidak menyaksikan wajah Rasul, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Janji Nabi kepada umat yang dicintainya,
berhak kelak akan meminum daripada telaga haud bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau bicara mengenai masalah tentang peringatan Muharram, ada dua. Yang pertama hijrahnya, yang kedua peristiwa kejadiannya. Nabi, Bapak Ibu, kalau seandainya hanya kepentingan pribadi tidak perlu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kenapa? Karena Nabi lahir di kota Mekah. Tempat kelahiran Rasulullah diberi nama Jabal Qubais. Satu-satunya bangunan yang paling tertua yang tidak dihancurkan oleh pemerintah Saudi Arabia adalah bangunan tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini pemerintah Saudi Arabia, jamaah dimuliakan oleh Allah, membuat penghargaan tersendiri. Rumah Rasulullah dijadikan perpustakaan tertua di Makkah Al-Mukarramah. Kalau seandainya Nabi hanya membawa kepentingan pribadi dan keluarga, kenapa mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, di Jazirah Arab bukan hanya Mekah dengan Madinah yang dikenal. Ada kota Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah namanya Yaman. Di situ Yaman Bapak Ibu hampir semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpencar, dari Ali bin Abu Thalib kemudian Fatimah Az-Zahra. Makanya Bapak Ibu banyak para habaib, banyak para habib. Laki-laki diberi nama Habib, perempuan diberi nama Syarifah. Itu adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpencar, mereka berpencar dengan berbagai macam nazab. Ada Al-Jufri, ada Al-Qadri, ada Al-Mahdali, ada As-Saqaf. Kemudian banyak lagi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhir di Hadral Maut. Mereka dikumpulkan, mereka adalah nasab dari keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah? Kenapa tidak ke Yaman? Padahal di Yaman akhir daripada garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kenapa tidak ke Palestina, Al-Aqsa? Atau kenapa tidak di kota Irak, tempat di mana Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengajarkan ilmu fikih, jamaah dimuliakan oleh Allah. Imam Hanafi itu nama kerennya diberi nama Abu Hanifah. Nih, Abu Hanifah. Nama kerennya itu ada peristiwa ahli fikih yang paling terkenal, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kenapa tidak negeri-negeri lain? Kenapa mesti Allah memilih jamaah dimuliakan oleh Allah Madinah? Kenapa tidak dipilih lagi yang lain-lain? Bapak Ibu, ada peristiwa tersendiri. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah dimuliakan oleh Allah hanya menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang kita bayangkan. Bapak Ibu, dulu Madinah itu tidak diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu dulu diberi nama kota Yastrib. Tempat pelacuran yang paling terbesar di Jazirah Arab adalah di kota Yastrib. Banyak perempuan-perempuan pelacur di tempat itu. Pemaksiat yang paling terbesar dan terkenal di Saudi Arabia yang dimuliakan oleh Allah adalah di kota Yastrib. Syirik yang paling terbesar dan kemusyrikan yang merajalela yang paling terbanyak adalah di kota Yastrib. Kenapa? Karena Yastrib adalah tempat persinggahan kepada mereka para pedagang-pedagang besar. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah, Bapak Ibu, kota Yastrib berubah drastis menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang subur, Madinah yang aman, Madinah yang penuh baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kenapa Rasulullah memilih untuk mati di situ? Kenapa Nabi tidak mau mati di Mekah padahal lahirnya di Mekah? Karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, penduduk asli Mekah dengan Madinah itu berbeda. Jauh lebih ramah penduduknya orang-orang Madinah dibandingkan penduduknya orang-orang Mekah. Itu Madinah orang-orang senyum. Bisa dibuktikan kalau Bapak pergi ke Madinah, lihat keluar dari Masjid Nabawi berteriak penjual-penjual.
Ya Habibi, Fanji Rial, 5 Rial, 10 Rial. Itu semua asli penduduk Madinah, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bahkan hebatnya penduduk Madinah, sekali Anda menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengaruhnya luar besar. Luar biasa besarnya Bapak Ibu. Kalau ada orang bertengkar di situ, satu kali disebut namanya Nabi Muhammad SAW, orang berhenti bertengkar, Pak. Pernah ada jamaah ini, dari jamaah Pakistan, kemudian teriak-teriak orang jamaah Sopeng. Dia teriaki Pakistan, dia teriak-teriaki, dia kata-katai. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang Pakistan itu sudah mulai marah. Akhirnya dia ambil bajunya. Begitu dia ambil bajunya, orang Sopeng, jamaah dimuliakan oleh Allah, orang Sopeng teriak waktu manasik. Kalau ada orang-orang Arab marah, orang Pakistan marah, kau sebut namanya Nabi Muhammad di Madinah, maka kemarahannya akan berhenti dengan lewat nama Rasulullah SAW. Begitu dia berteriak, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, orang Pakistan yang tadinya dia tarik bajunya orang Sopeng, dia peluk orang Sopeng dengan kalimat sallu ala Nabi. Begitu besarnya pengaruhnya namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini orang Sopeng waktu dipeluk tidak tahu diri. Begitu dipeluk, nah balas lagi, dia tarik lagi baju orang Pakistan. Begitu orang Pakistan berteriak, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, maka dia tahu Sopeng, dia nak berlaku tuh. Bapak Ibu, mari kita lihat, mari kita dengar, mari kita simak daripada perjalanan ini. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi sudah mulai hijrah, yang jemput Rasul bukan mereka para kaum Islam. Mereka tidak sepaham dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, jamaah dimuliakan oleh Allah, hanya berbekal kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diangkat dan dibantu dengan doa. Maka tadi itu sudah cocok diajarkan doa. Tadi ada doa sedengar waktu selesai salat maghrib dibaca oleh Pak Kiai. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu tolong dibaca itu, jangan tinggalkan itu doa. Nabi, Bapak Ibu, kalau sampai di pagi hari sudah mulai menjelang, ada beberapa doa yang sangat dianjurkan dibaca oleh Rasulullah SAW, dan Nabi jarang meninggalkan doa itu. Pertama, kalau mulai pagi, fajar menjelang, Nabi paling senang membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bukan kalimat biasa ini, Pak. Ini kalimat luar biasa. Mudah untuk diucapkan tapi pengaruhnya besar. Persoalannya, kenapa Nabi mengulangi di waktu subuh 10 kali, di waktu maghrib diulangi 10 kali, waktu duhur, asar dan isya hanya diulangi 2 kali? Kenapa diulangi Rasul 10 kali di waktu subuh? Kenapa diulangi Nabi 10 kali waktu maghrib? Ada sejarahnya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ini bukan kalimat main-main, Pak. Ada juga saya lihat jamaah itu, kuburan Pak bersalat jamaah imangnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri itu makmun, langkah-langkai orang. Banyak boleh begitu. Di sini ada juga. Ada. Yang mana orangnya? Aja maka ada. Pemuja tahu ya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, napa maka dia jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak pernah diperintahkan zikir berjamaah, itulah manusia yang paling sombong dalam hidupnya. Kalau ada orang mengatakan jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada doa bersama, tidak ada zikir bersama, itulah manusia yang paling sombong dalam hidupnya itu. Ada nasabari jamaah dimuliakan oleh Allah dari kubur sepanjang Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa Nabi selalu ucapkan kalimat itu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kenapa Nabi tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat itu? Seolah-olah kalimat itu memberikan peringatan kepada kita, Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang bisa menjamin keselamatanmu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan BPKB motor dan mobilmu.
Bapak Ibu, narkopure masuk pada subuh, ada orang langsung keluar tidak berzikir dengan makna Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu manusia yang paling sombong. Kenapa? Dia sudah tidak pernah sadar bahwa Allah itu perintahkan malaikat aina ma takunu yutrikumul maut. Malaikat pencabut nyawa, coeri, ikuti manusia di mana ketika dia melangkahkan kakinya. Maka balasannya perhatikan baik-baik. Tidak ada manusia yang tahu jamaah dimuliakan oleh Allah. Dari waktu subuh sampai dengan waktu duhur, tidak ada manusia bisa meyakini dirinya akan hidup sampai di waktu asar. Dari waktu duhur sampai dengan waktu asar, tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu asar sampai dengan waktu maghrib, tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu maghrib kembali ke waktu isya, tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu isya sampai dengan waktu subuh kembali, tidak ada jaminan kita akan hidup. Kenapa? Karena jadwal kematian manusia hanya ada dua. Qablas shalah, ba'das sholat. Kalau manusia tidak mati sebelum sholat, maka dia akan mati sesudah sholat. Maka dianggap manusia itu sombong kalau selesai sholat tidak mengucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam. Tidak usah mengatakan zikir berjamaah bid'ah. Tidak usah mengatakan doa bersama bid'ah. Tidak usah mengatakan zikir besar-besar bid'ah. Tidak usah berteriak itu bid'ah. Pada sedih kalian dalam mata di surga, semua yang lain neraka. Bapak Ibu, turun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kaum musyrikin berkata, yang mana di antara kalian yang bernama Muhammad? Karena mereka hanya tahu namanya Nabi Muhammad tapi tidak kenal orangnya. Ini pentingnya hijrah ini. Mereka hanya tahu Muhammad tapi tidak kenali Nabi Muhammad. Di masyarakat Bone, orang cuma kenal Pak Bupati, bahwa Pak Bupati ini orangnya. Tapi di kabupaten lain, orang tidak kenal Pak Bupati Bone, jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, supaya akidah mereka orang-orang Madinah tahu bahwa yang diajarkan Rasulullah hanya keesaan. Itu hijrah, dan kita juga berharap begitu. Mudah-mudahan setelah pemerintahan berakhir jamaah dimuliakan oleh Allah, Pak Bupati di Kabupaten Bone hijrah menuju kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan kampanye ini pun. Itu makna di balik hijrahnya. Nabi Muhammad SAW hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, cuma mau mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bukan karena memperkaya diri, bukan karena pangkat dan jabatan. Itulah maknanya kenapa manusia dikumpulkan di padang Arafah. Ini keberkahan dengan kebaikan ini ada hubungannya dengan Arafah ini. Arafah itu kan jamaah dimuliakan oleh Allah adalah tempat yang paling tertinggi. Jadi kalau mau mengenali dirinya siapa sebenarnya, lihat ke Arafah. Ada 3 tempat yang kita dianjurkan jamaah dimuliakan oleh Allah istirahat di tanah Mekah. Yang pertama, istirahatlah kalian di Mekah supaya kalian kenal siapa diri kalian sebenarnya. Yang kedua, istirahatlah kalian di Mina supaya kalian kenal siapa diri kalian sebenarnya. Dan yang terakhir, tidurlah kalian di Musdalifah karena Anda akan mengenali diri kalian setelah Anda tidur di Musdalifah. Maka di situ Nabi khutbah, kullu ummatin linnasi wa adamin turab la fat'ala arabiyyin wa ajamiyin illa bittaqwa. Seluruh umat manusia kata Nabi berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan orang Arab maupun bukan Arab. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan miskin. Tidak ada perbedaan antara orang cantik dengan orang jelek. Yang membedakan di antara kalian adalah illa bittaqwa. Kalau mau tanamkan keberkahan dengan kebaikan, pahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, keberkahan itu diangkat lewat Quran. Surah Al-A'raf tempat yang paling tertinggi bunyi ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk negeri ini modalnya hanya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut dan takwa kepada Allah, mereka ikuti aturan Allah, mereka mengikuti aturan Rasulullah, mereka ikuti aturan pemimpinnya. Apa dampak di balik ketakwaan?
Apa dampak dibalik daripada atuhi peraturan Allah, atuhi peraturan Rasulullah dan para pemimpinnya? Maka jawabannya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Bagaimana caranya berkah mau dibuka kalau satu penduduk tidak bersujud kepada Allah? Itulah alasannya Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, karena yang dicari hanya keberkahan. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Turun Ali, dia payungi jamaah dimuliakan oleh Allah. Masyarakat musyrikin sudah tahu kalau yang dipayungi adalah orang yang paling terpenting, dialah Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata kaum musyrikin? Ya Muhammad, tinggallah bersama dengan kami. Saya wakafkan tanahku Muhammad, bangunlah tempat di atas tanah kami. Kata orang Yahudi, jangan, bangunlah tempat di atas tanahku wahai Muhammad. Kaum Nasrani mengatakan jangan, sebaiknya bangun tempat di atas tanahku ya Muhammad. Bayangkan orang Yahudi, orang Nasrani, kaum musyrikin, mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik, menawarkan tanah mereka diwakafkan agar Nabi Muhammad SAW membangun rumah di atas tanah mereka. Apa kata Nabi? Kalau kalian mengizinkan saya membangun rumah di atas tanah kalian, maka tidak ada bangunan pertama yang saya akan bangun melainkan adalah masjid. Maka Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, peletakan batu pertama yang paling pertama Nabi bangun adalah masjid. Itu hijrahnya, masjid yang paling pertama dibangun. Pertanyaannya, apakah ketika Nabi berbicara akan membangun masjid, mereka orang-orang musyrikin tersinggung, mereka kaum munafikin tersinggung, mereka orang-orang Yahudi tersinggung, mereka orang-orang Nasrani tersinggung? Tidak, malah mereka berkata, kalau begitu bangun masjid di atas tanah saya Rasulullah. Kalau begitu bangun masjid di atas tanahku ya Muhammad. Nasrani katakan, kalau begitu bangun di masjid di atas tanah saya. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi paling pandai menjaga perasaan. Kalau Nabi mengambil tanahnya orang Yahudi, tidak enak perasaannya orang Nasrani. Kalau Nabi memilih tanahnya orang Nasrani, tidak enak mereka masyarakat musyrikin. Maka Nabi memerintahkan ontanya. Ini onta bukan sembarang onta ini. Makanya ontanya Nabi itu namanya Jamal. Dari Pak Jamal di sini. Bukan ini semas ini. Aganasa Nabi Muhammad SAW. Ini ontaku, di mana saya perintahkan duduk, maka disitulah saya meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid. Oh Bapak Ibu, joka nih ontanya Nabi Muhammad SAW. Jalan ontanya Nabi. Begitu ontanya Rasulullah SAW berjalan, orang-orang Yahudi berteriak, ush, ush. Kalimat isyarat itu seolah-olah Yahudi mengatakan, wahai onta, duduklah di atas tanahku. Onta itu tetap mengatakan, jamaah dimuliakan oleh Allah, berisik dalam hatinya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Nah memang binatang yang paling menurut itu adalah onta sebetulnya. Coba lihat onta kalau mau disembelih Bapak Ibu. Saya lihat di YouTube cara menyembelih onta. Itu onta kalau mau disembelih gampang sekali, tidak perlu diikat kakinya. Cukup dipegang pedagang dan ditepuk-tepuk bagian punuknya. Itu kan air itu sebetulnya, bukan daging. Itu air. Itu tinggal dipeluk-peluk, dielus-elus, dipukul-pukul. Akhirnya onta itu menunduk dengan sendirinya, lalu kemudian menyerahkan batang lehernya untuk siap disembelih. Itu mina terkadang onta keluar air matanya di samping kanan kalau mau disembelih. Pertanda onta itu bersyukur bahwa dirinya menjadi sesembelihan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap binatang, kambing, sapi, onta yang mau disembelih keluar air matanya di samping kanan, pertanda binatang itu bersyukur kepada Allah karena menjadi pilihan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sapi, onta dan kambing keluar air matanya di samping kiri, berarti kurang ajar itu yang mau potong karena sembelih pisaunya di depannya itu binatang. Bapak Ibu, Yahudi tidak berhasil membuat onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk. Lewat lagi di tanah Nasrani, duduk, tidak mau duduk. Lewat di tanah kaum musyrikin, duduk, tidak mau duduk. Prinsipnya, kenapa onta itu tidak duduk di atas tanah Yahudi, tidak duduk di atas tanah Nasrani? Bayangkan Quran berkata, prinsip hidup orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah senang terhadap orang-orang Islam.
Itu janji Allah ditulis dalam Al-Quran. Binatang saja tahu Bapak Ibu yang mana yang baik hatinya dan mana yang tidak baik hatinya. Di Mesir ada penjara namanya penjara Tolha. Nanti Bapak buka Google, penjara yang paling terkenal di Mesir itu namanya penjara Tolha. Itu di Mesir penjara Tolha, jamaah dimuliakan oleh Allah, diberikan kepada mereka penjara para ustadz, para ulama, para kiai. Kalau ada ustadz berceramah, jamaah dimuliakan oleh Allah, menyinggung-nyinggung pemerintah, kalau ada kiai yang ceramah menyinggung-nyinggung pemerintah, maka ustadz, ulama itu dimasukkan ke dalam penjara Tolha. Yang isi daripada penjara itu adalah anjing yang sangat ganas, yang keluar lidahnya menjulur. Apa namanya anjingnya? Helda. Cocok. Keluar lidahnya. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ulama di penjara, ketika ulama disiksa, keluar darah dari pelipisnya, darahnya berjatuhan di lantai, jamaah dimuliakan oleh Allah. Berharap mereka yang sedang menyiksa ulama dimasukkan ke dalam penjara Tolha. Habislah ulama dimakan oleh anjing yang sangat ganas. Justru jamaah dimuliakan oleh Allah, begitu para ulama masuk ke dalam penjara Tolha, tidak satupun anjing yang menyiksa kulit daripada ulama itu. Hanya darah yang terjatuh di bagian lantai, anjing menjilat-jilati sampai habis. Anjing saja sedang tahu yang mana ulama dan yang mana kafir. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika onta Rasulullah SAW duduk di atas tanah, anak kecil, maka Nabi katakan, saya akan membangun masjid di atas tanah itu. Siapa punya tanah ini? Oh, tanahnya ini ya Rasulullah. Bayar. Mana bapaknya? Mana ibunya? Meninggal ya Rasulullah. Yatim piatu ya Rasulullah. Makanya Nabi itu dengan anak yatim piatu, dia selalu angkat dua jarinya seperti ini. Bukan begini, kalau begini kampanye itu begini. Kalau begini berarti nomor urut 2, begini. Nabi setiap bicara masalah anak yatim tidak pernah kasih begini jarinya, selalu dikasih begini, dikasih rapat. Apa maknanya dikasih begini, Bu? Artinya aku dengan anak yatim ibarat dua jariku, antara jari telunjuk dengan jari tengahku. Ini Rasulullah SAW. Tidak pernah Nabi berkata seperti ini. Makanya kalau ada ibu-ibu yang suka selfie-selfie foto baru begini modelnya, bahaya itu. Berhenti ibu selfie-selfie yang begini modelnya. Apa yang kasih keluar lidahnya sedikit? Nggak main-main itu. Ketawa itu suami kita. Bapak Ibu, gantikan tanahnya. Bukan karena semerta Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah, diizinkan Yahudi, musyrikin, Nasrani itu membangun masjid. Lalu kemudian dia tidak serta-merta menunjuk daripada tanah itu untuk membangun peletakan pertama masjid, tidak. Itulah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Nabi membangun masjid? Kenapa tidak bangun pesantren diniyah? Kenapa tidak membangun sekolah dasar Islam terpadu? Kenapa tidak membangun sekolah-sekolah pesantren? Kenapa tidak membangun tahfiz? Kenapa tidak membangun itu, jamaah dimuliakan oleh Allah? Madrasah yang paling mudah untuk dipahami tentang Islam adalah masjid. Maka Nabi mengumpulkan semua manusia di masjid. Maka peletakan batu pertama adalah masjid. Maka sangat sulit diajak orang untuk berbuat baik. Terancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi setelah memperkenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pergerakan berikutnya mesti direalisasikan visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa visinya Nabi? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, 5 rukun Islam. Visi pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah resmi menjadi Islam, visi misi kedua Rasulullah adalah menegakkan sholat, mendirikan sholat. Ini yang susah. Bapak Ibu, Nabi sudah sampaikan, kalau ada orang sudah tidak mau ke masjid berjamaah, tunggulah kiamat akan datang. Tanda-tanda kiamat yang paling kita tidak pernah perhatikan dalam kehidupan kita, padahal